mohon izin ke Pak Eri. Pak Eri ini juga ahlinya nulis buku ini wakeh. Baik, kawan-kawan, karena ini sudah malam, saya langsung saja pada kegiatan sharing pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena memang kegiatan sharing seperti ini itu sudah kita nantikan dan kita lakukan dari mungkin teman-teman juga paham. Maka dengan komunitas ini kami berharap komunitas ini kita bisa majukan bersama, kita juga jadikan sebagai ajang latihan untuk kawan-kawan yang saya yakin karena di sini kawan-kawan guru penggerak itu adalah teman-teman rekan-rekan guru-guru yang hebat yang mungkin juga nanti suatu waktu perlu diberikan panggung untuk saling berbagi praktis seperti ini. Karena dengan berbagi praktis seperti ini, di samping menambah pengalaman dan juga tentu juga di sana akan ada amal jariah sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Zaki tadi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan judul best practice mulai rencanakan dan lakukan. Saya ada pantun nih, mengikat tebu berjajar-jajar lalu disimpan di dalam wadah. Cakep. Semangat Bapak Ibu dalam mengajar, semoga menjadi amal ibadah. Bapak Ibu, best practice itu apa? Di sini saya mengambil ada 3 rujukan yang saya ambil, yaitu yang pertama dari Warsono dan kawan-kawan, yaitu best practice merupakan pengalaman praktis dalam bentuk tulisan yang merujuk pada karya ilmiah. Nah, di sini ada kata kunci yaitu pengalaman, kemudian tulisan, rujukannya karya ilmiah. Kemudian dari Kemendikbud 2016, best practice mengandung pengertian pengalaman terbaik dari keberhasilan seseorang atau kelompok. Kata kuncinya di sini adalah seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas. Tugas termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu. Nah, tugas-tugasnya sebagai guru itu nanti apa saja nanti akan kita bahas. Kemudian di sini Santoso memberikan tandasan, memberikan garis tebal bahwa best practice tidak selalu identik dengan langkah yang besar dan revolusioner. Jadi tidak harus misalkan inovasi yang memang tidak ada yang melakukan sama sekali, tidak harus. Kita bisa melakukan ATM, adaptasi, modifikasi. Misalkan saat ini kita lihat banyak sekolah-sekolah itu yang kekurangan murid karena sekarang PPDB. Kemarin tadi pagi viral ada sekolah yang di salah satu di kota di Jombang ya, di dekat dengan kota kita, itu cuma menerima murid 1. Bahkan muridnya kelas 1 sampai 6 itu cuma sekitar 7 anak. Jadi ngajarnya kayak les privat. Nah, di situ sebetulnya ada langkah-langkah atau kalau kita mengacu kepada sini ada langkah-langkah yang tidak harus besar, tapi langkah-langkah yang menurut guru itu sederhana, pernah dilakukan oleh guru yang lain, tapi di sekolah itu belum dilakukan dan akhirnya bisa menjadi keberhasilan. Nah, maka itu bisa menjadi pengalaman best practice bagi kita semua. Jadi intinya langkah-langkah itu adalah penerapan atau alternatif pemecahan masalah yang sederhana tapi efektif dan dampaknya terasa oleh sekolah. Nanti akan kita elaborasi di berikutnya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan ada 3 tujuan penulisan best practice, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pekerjaan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini kita sebagai guru berada di bidang pembelajaran atau pendidikan. Yang kedua, mendorong program peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini normatif sekali tujuannya, tapi ini kita rasakan banget, apalagi kalau misalkan kita berada di sekolah pinggir atau sekolah yang muridnya sedikit atau muridnya kurang, itu maka perlu itu kita melakukan inovasi-inovasi yang mana ketika itu berhasil itu bisa kita baik atau best practice.
Nah, manfaatnya tentunya ketika kita melaksanakan ini semua nanti dari masing-masing guru melakukan praktik baiknya, kemudian didiseminasikan, dijadikan tulisan, kemudian dijadikan PDF buku seperti kata Pak Zaki tadi, kemudian nanti akan tersebarkan ke seluruh kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang ada di Kota Batu. Maka ketika teman-teman kita membaca ATM, tentu di sana akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan akhirnya meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan di Kota Batu. Setelah itu, maka juga tentu akan meningkatkan proses serta hasil pembelajaran di tanah air melalui sharing best practice. Jadi ini gambaran besarnya, impian besarnya. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari Kota Batu, ketika nanti dari sini kemudian apalagi tadi diceritakan oleh Pak Zaki, ada Pak Aris yang akan memberikan pemaparan pada kegiatan di Zam-Zam, itu ahlinya Inobel. Maka ketika nanti kita latih dari best practice ini, kita melatih mencoba memberanikan diri untuk menulis, tidak takut salah, apalagi di sini ada komunitas-komunitas di sini banyak sekali, dan salah satunya adalah guru penggerak ini yang saya yakin teman-teman kita ini tidak pelit ilmu. Di sini ada teman-teman kita banyak sekali yang tidak pelit ilmu. Saya yakin di setiap angkatan semuanya juga akan ada teman-teman yang saling berbagi. Nah, di situ maka kita manfaatkan Bapak Ibu. Kita manfaatkan untuk saling menumbuhkan kualitas pendidikan di Kota Batu. Kemudian di sini tadi kita membahas masalah tentang AI. Nah, sebelum kita memang AI itu tidak bisa tidak bisa kita elakkan gitu ya. Namun sebelum kita memakai AI itu, alangkah baiknya kita juga mengetahui dasar-dasarnya dulu, best practice atau karya ilmiahnya dulu. Jangan sampai semua kita berikan kepada AI, karena kalau saya pribadi AI itu tidak bisa kita jadikan acuan ansih, tapi AI itu bisa kita jadikan sebagai pembantu untuk mungkin menata bahasa, untuk membetulkan kalimat, menyusun redaksi, menyusun konjungsi antar paragraf dan sebagainya. Tapi esensi data-data, kemudian materi-materi itu dari diri kita. Jadi kalau misalkan kita memakai AI, kemudian AI buatkan saya best practice tentang ini, nah itu menurut saya kurang elok. Tapi kita harus menyiapkan dulu apa yang harus kita siapkan. Nah, maka dari situ di sini ada karakteristik laporan best practice yang seringkali disampaikan oleh pengawas, baik pengawas SD, SMP, dan juga ini juga saya dapatkan dulu dari salah satunya dari Bu Sri Wahyuni, juga dari kepala sekolah saya juga dulu Bu Priastuti. Meskipun lama, tapi ini bagus sekali untuk diulas. Yang pertama adalah asli, yaitu laporan itu benar-benar dibuat, karya asli penyusunnya. Nah, jangan sampai seperti tadi, AI buatkan saya best practice tentang pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Nah, itu sama saja dengan kita dibuatkan oleh robot, tapi kita sudah punya dasarnya. Ketika kita melakukan, saya untuk meningkatkan pendidikan karakter anak-anak, saya ajak untuk berliterasi. Untuk meningkatkan pendidikan karakter, saya akan mengembangkan pendidikan berbasis pembiasaan berbasis kelas. Misalkan dengan sebelum pembelajaran ada pembiasaan untuk membaca ayat-ayat suci, kemudian pada akhir pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, itu bisa diangkat Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali. Jadi hal-hal apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ingat, itu aja yang kita lakukan. Apa yang kita kuasai. Jadi kita nanti menulis best practice itu berdasarkan apa yang kita kuasai, apa yang sudah kita lakukan. Jadi nggak perlu lihat kemana-mana sudah. Nah, maka disitulah letak keaslian kita. Kemudian perlu apik, yaitu P adalah perlu, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan itu perlu, yaitu sesuatu yang memiliki manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesionalan dari guru yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita berbicara tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi berkelanjutan dalam hal ini
perlu kegiatan-kegiatan ini kalau kita sebagai guru, misalkan kita memakai metode-metode pembelajaran, kemudian kita memakai media pembelajaran, tentu itu semua perlu kita lakukan. Kita memakai model-model pembelajaran. Nah, jadi itu perlu kita tulis di samping untuk berbagi, itu juga sebetulnya itu untuk sebagai reminder bagi diri kita. Karena ketika kita menulis itu nanti oh saya sudah pernah menulis ini, saya pernah melakukan praktik baik ini. Kenapa sekarang saya menemukan permasalahan tidak saya lakukan seperti ini? Nah, itu seakan-akan menjadi pengingat kita. Jadi tidak ada salahnya menulis ini, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ilmiah. Nah, disinilah karena ini adalah laporan best practice, laporan karya salah satu dari bentuk karya ilmiah, maka laporan ini disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Misalkan kalau sekarang kan ada, kalau dari karya ilmiah itu misalkan ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan kita elaborasi selanjutnya. Kemudian yang terakhir, konsisten isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Kita ambil dari sumbernya buku pembinaan dan pengembangan profesi guru buku 4 Kemendikbud tahun 2010. Nah, sistematika penulisan tadi yang saya sebutkan tadi dan juga yang sudah disampaikan lewat pamflet oleh Pak Zaki dan tim, yaitu terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Ini sama ya, semuanya itu baik artikel, baik karya ilmiah, baik laporan PTK, baik skripsi, baik disertasi, baik tesis, itu tentu terdiri dari bagian awal, bagian isi, bagian penutup, sama. Nah, di sini saya akan membedakan dua, yaitu tentang yang pertama adalah laporan best practice dan yang nanti adalah artikel best practice. Jadi kalau kita mau menyusun artikel, sebagaimana kita misalkan menyusun artikel ilmiah, artikel PTK, artikel tesis, artikel disertasi, tentu harus kita buat dulu laporannya. Nah, disinilah letak ilmiah tadi, apik tadi. Nah, di dalam laporan best practice itu sama juga dengan laporan-laporan karya ilmiah yang lain. Yaitu yang pertama terdiri dari bagian awal, terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran serta abstraksi atau ringkasan. Bagian yang kedua, bagian isi, umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab pembahasan masalah. Dan yang ketiga, bab kesimpulan, dan yang keempat, bab bagian penunjang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, ini untuk best practice. Nah, untuk yang akan kita tulis nanti, setelah saya melihat yang disampaikan oleh Pak Zaki dan tim, itu sepertinya masuk ke artikel. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di sini tidak ada bagian awal yang terdiri dari lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Halo? Ya, saya lanjutkan. Dan lain-lain. Nah, di sini isi artikel best practice itu yang saya ambil dari buku 4 PKB, yaitu terdiri dari sama tetap pendahuluan berisi penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua kajian teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, ruang lingkup best practice itu yang bisa kita bahas ada 8, yaitu mengikuti dari standar nasional pendidikan, yaitu meliputi standar isi, standar kelulusan, proses, penilaian pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, dan standar pembiayaan. Nah, disinilah Bapak Ibu tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Zaki tentang kita kan kemarin sebagai guru penggerak pernah membuat berbagai program kegiatan sekolah. Ada yang tentang literasi, ada yang tentang sarana prasarana, tentang inovasi best practice, misalkan untuk pembuatan media, pembuatan alat, best practice tentang rapor sekolah, rapor sumatif. Nah, itu bisa kita masukkan Bapak Ibu. Misalkan
tentang standar kelulusan. Nah, standar kelulusan dengan pakai asesmen apa, rapornya apa yang memudahkan guru, yang memudahkan teman-teman ketika itu sudah berhasil di sekolah, itu bisa dijadikan best practice. Misalkan di SDM Punten 1 pernah kita memakai, saat ini kita memakai rapornya yang dari Bali itu jadi rapor SP. Nah, kita memakai rapor SP yang kita sinkronkan dengan Dapodik. Sehingga teman-teman itu mulai dari nama siswa, kemudian nomor induk, kemudian nomor NISN dan sebagainya itu tidak ada kekeliruan. Nah, dan itu termasuk dari bagian pengembangan. Selain dari misalkan di standar di pembelajaran kita sehari-hari. Nah, kemudian kita langsung praktek Bapak Ibu. Kita langsung praktek. Jadi ini saya ada beberapa contoh yang saya kirimkan tadi, yang dikirim oleh Pak Zaki tadi. Ini adalah contoh template yang saya dapatkan dari guru pamong di Unmu. Kebetulan di sini ada tentang template-nya. Jadi di sini ada template-nya. Menyusun best practice, ini panjenengan Bapak Ibu harus punya ide dulu. Apa idenya dulu? Misalkan idenya pembelajaran berbasis digital. Nah, apa yang panjenengan lakukan? Itu dulu harus ada. Gagasan itu dulu harus ada. Maka setelah itu ada, maka jenengan membuat outline. Nah, outline-nya itu bisa memakai template best practice setar yang ada di sini, yang di Word ini. Nah, kemudian contoh yang saya lakukan seperti ini Bapak Ibu. Contoh yang saya lakukan, nah, di sini saya mengambil contoh tentang menyusun cerita praktik baik, yaitu berkaitan dengan peningkatan kemampuan menulis teks fiksi dan non-fiksi. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Di SDM Punten 1 itu, sejak tahun 2019, itu kita berhenti membuat buku antologi siswa. Nah, itu salah satu dasarannya. Kemudian dasaran lain yang saya ambil itu adalah rapor sekolah. Meskipun nilai literasinya naik, tapi ada beberapa elemen yang di situ ada penurunan. Nah, itu saya jadikan dasar. Kemudian akhirnya kita ingin mengambil, bagaimana ini harus bagaimana jika sekolah ini membuat buku lagi. Nah, akhirnya saya mencoba menyusun itu. Kemudian jadilah judul ini, meningkatkan kemampuan menulis teks fiksi dan non-fiksi melalui pembuatan buku antologi calon sarjana hebat di SDM Punten 1. Nah, outline ini saya mengikuti yang setar ini. Jadi di setar ini kan ada situasi atau kondisinya apa. Nah, kondisi ini saya tulis plek ketik plek sesuai dengan yang ada di sekolah kami. Jadi permasalahan kondisi yang ada itu ditulis saja. Kalau misalkan bahasanya, misalkan saya cuma mungkin keterbatasan bahasa saya, mungkin saya cuma menulis SDM Punten 1 tidak bisa, belum telah berhenti membuat buku antologi sejak 2019. Tulis saja di sini, per poin-poin dulu. Kemudian setelah itu saya tulis potensi literasi siswa tinggi tapi tidak ada antologi. Tulis saja di sini. Jadi kata-kata kuncinya jenengan tulis dulu di sini. Itu kalau panjenengan kebingungan untuk menuliskan narasinya. Nah, setelah panjenengan nulis di sini, nah jenengan bisa pakai Gemini ataupun OpenAI. Nah, disitulah letaknya. Jadi kita sebelum memakai AI itu kita harus membuat dulu reng-rengan, outline lah, rancangan. Jadi reng-rengannya kita tulis dulu di sini. Nah, kalau sudah, maka rancangan yang dari AI tadi jenengan kopikan di sini, copy pastekan di sini. Nah, setelah itu jenengan isi semua ini Bapak Ibu. Setelah jenengan isi semua, jenengan pasti akan ada gambaran. Oh, gambaran mulai dari situasi awalnya itu seperti apa. Oh, kondisinya yang latar belakangnya itu seperti apa. Oh, berarti rumusan masalahnya seperti apa. Nah, itu nanti akan ketemu. Setelah rumusan masalah dan sebagainya ketemu, tantangannya seperti apa, langkah aksinya seperti apa. Nah, di sini langkah aksi saya menggunakan Pak Ernest. Dalam? Ngapunten. Tampilannya kok tetap yang
tetap Oh, apa ya, siap. Siap, siap. referensi. Siap. Mohon maaf. Kelihatan, Pak? Sebentar masih loading. Bukan ya Pak? PDF. Bukan, ini yang tampil malah Google Meet-nya. Google Meet-nya kok bisa ya? Bentar. Halo, Assalamualaikum. Saya sudah pakai ini. Oke. Sudah terlihat? Nah, sudah. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di sini jadi yang ini tadi kan kita mulai dari sini ya. Jadi ini yang dari Bu Cinta masih kampus. ya? Ini bisa kita jadikan rujukan Bapak Ibu. Jadi di sini itu semacam outline. Ini ada perubahan ini. Jadi outline yang kita isi. Jadi kita tentu semuanya panjenengan semua pasti punya masalah dan punya inovasi yang sudah dilakukan. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah melihat temannya, nggak usah melihat sekolah lain, lihat saja yang sudah panjenengan lakukan di sekolah panjenengan. Bisa mulai dari pembelajaran, bisa mulai dari pengelolaan Sapras tentang Adiwiyata, pengadaan apa ini namanya, pemilahan sampah, bisa mulai dari sanitasi dan sebagainya. Nah, yang sudah panjenengan lakukan itu sekarang itu panjenengan tulis Bapak Ibu. Panjenengan tulis. Jadi tentunya dimulai dari situasinya seperti apa. Jadi situasi antara gapnya antara yang harapan dan yang kenyataan. Harapannya misalkan sekolah saya harapannya bersih, sekolah saya harapannya ada tamannya, sekolah saya harapannya kelas-kelasnya bagus. Kemudian tapi yang kedua, kenyataan yang terjadi adalah misalkan sekolahnya kotor, banyak sampah, dan sebagainya. Maka apa yang harus panjenengan lakukan? Kalau panjenengan melibatkan kepaguyuban, panjenengan mengajak paguyuban untuk ikut andil dan sebagainya, maka di situ ada partisipasi masyarakat. Kalau panjenengan membuat program tentang kebersihan, maka di situ ada pembuatan program tentang Adiwiyata. Jadi kalau panjenengan misalkan membuat program sekolah sehat anak-anak supaya diajari tentang kebersihan dan sebagainya di situ. Nah, apa yang sudah panjenengan lakukan mulai dari kegiatan UKS, mulai dari kegiatan kalau saya mengkategorikan itu ada 3, yaitu kegiatan berbasis kelas, kemudian kegiatan berbasis masyarakat, dan kegiatan berbasis budaya sekolah. Kegiatan berbasis kelas ini bisa mengikuti metode pengajaran, media pembelajaran, apa yang dilakukan oleh guru pengelolaan kelas, semua yang dilakukan oleh guru pengelolaan kelas itu bisa diambil, apa yang sudah berhasil itu bisa dengan angkat. Kemudian berbasis budaya sekolah itu bisa mulai dari pembiasaan, mulai dari Senin sampai Kamis, bisa meliputi Sapras, bisa Adiwiyata, bisa UKS. Kemudian apalagi bisa konseling, kemudian apalagi kalau sekarang ini iklim kekerasan itu tentang kekerasan bullying dan sebagainya itu bisa jenengan angkat. Kemudian kalau PSM berbasis masyarakat itu bagaimana mengajak masyarakat yang awalnya antipati, yang awalnya cuek-cuek saja, yang awalnya tidak peduli dengan sekolah, itu kemudian mau untuk membantu sekolah, mau untuk ikut mengembangkan sekolah, mengembangkan komite, paguyuban dan sebagainya. Tentu dari 3 kegiatan berbasis budaya sekolah, berbasis masyarakat dan berbasis kelas ini pasti panjenengan pernah ada yang panjenengan lakukan dan itu berhasil. Baik panjenengan lakukan sendiri, nanti kita pahami bersama, kemudian baik kolaborasi dengan kepala sekolah, tapi itu berhasil. Nah, itu aja yang diangkat. Nanti pasti jenengan ada itu kemudian jenengan tulis sesuai dengan STAR ini. Dirubah semuanya nanti sesuai dengan STAR ini jenengan tulis poin-poinnya. Kalau belum bisa maksudnya masih kesulitan untuk menarasikan. Nah,
Nanti Jadi poin-poin rambutnya itu panjang, dimasukkan terus Gemini, dimasukkan wajahnya diusahakan OpenAI, seperti kamu, kemudian nanti dimasukkan misalkan apa namanya itu yang Microsoft pegang Edge dan sebagainya. pentablet atau apa ya. Nah, di Nanti situ kamu nanti coba mereka ini ya, akan kamu coba mengelola bahasanya. Nah, apa namanya, tentu bahasanya itu rank jangan konsepnya ya, jenengan plek gitu ya. ketiplek Setelah ini karena bahasanya robot itu dalam rasanya itu saya kurang, baca makanya dulu, harus diambil, apa kamu masih dibaca di luar lagi, ini? kemudian dimasukkan. Nah, dimasukkan ke sini. Setelah Oh ya wes, dimasukkan ke gini, sini, nanti hasilnya seperti kita ini. baca bareng-bareng, nanti habis Ya ini kan, saya ya? akan baca, Nah, kemudian nanti nanti kamu hasilnya baca seperti ya, ini. Ini kemudian akan sudah saya kita cek share, sudah di-share oleh gambarnya. Nah, Pak nanti kita Zaki. diskusikan Bisa ya, Ki, ya. panjenengan lihat, nanti juga Ya, bisa memberikan pokoknya masukan. nggak Oh, ini perlu nggak panik cocok wes, dan kamu nggak sebagainya. perlu panik, Monggo. kamu kan sudah Nah, di paham sini banget tentang gambar, kondisi seperti ini. kamu sudah paham Nah, banget tentang Photoshop setelah ya. berhasil menyusun Jadi nanti outline ini, gampang, insya Allah kan bisa. biasanya Nggak kita perlu latihan juga capek malam dulu, ini, nggak istirahat perlu. dulu. Kamu yang Oke, nanti silakan. setelah Namanya dapat diendapkan. Orang nulis itu harus konsep garis diendapkan dulu. besarnya, Kalau tidak kamu akan coba terjadi writer block. saja, mungkin Maka jenengan endapkan nanti dulu, jenengan sebentar, atau jalan-jalan, mungkin jenengan nonton besok pagi Korea, setelah sholat jenengan subuh refreshing, dicoba sketch dulu jenengan sebentar. Kalau sama sudah paham anaknya dan sebagainya. nggak usah Setelah digampang itu lagi. malam Jadi, atau subuh, nah, jenengan kemudian lihat lagi, scannernya G. kemudian jenengan Jadi susun sesuai scanner dengan itu mereka sistematika tidak menyediakan artikel. scan. Nah, hasilnya seperti Jadi ini. Nah, di ini HP-mu itu saya nanti tulis kamu install sesuai Cam dengan Scanner, arahan dari Pak gitu Zaki ya. tadi, yaitu 1.500 Oke. sampai 3.000, ini Sebenarnya sekitar gini, G. 2.400 Jadi kata. sebenarnya Nah, soal jadinya mereka ada itu abstrak, pertama ada judul, fotonya. Jadi kemudian ada ada fotonya, nama, fotonya itu ada kamu, email, ya. ada Kemudian nama, dari ada foto itu instansi, ada diolah. email, ada Nah, abstrak, kenapa rangkuman kok singkat. makanya Ini di saya tambahi utamanya keyword. itu apa namanya? Di utamanya Kemudian itu ada kamu. pendahuluan. Nah, Ya karena memang yang dimau pendahuluan soalnya ini, itu seperti itu. pendahuluan ini Gitu ya, Ge. bisa ngambil karena Ya di wes, AI, kamu di nyantai AI dulu, itu, Bapak ngobrol-ngobrol Ibu, dulu sama temenmu nggak apa. Saya tak baca, apa nanti namanya, jam kalau 9 kita mengambil Bu Cinta rujukan setelah di AI technical meeting, itu Bu rujukannya Cinta kadang telepon keliru. saya, nanti saya diskusi Jadi sama mending Bu kita Cinta, ngambil dari baru nanti jurnal-jurnal, saya dari ngobrol sama kamu lagi gitu, Ge ya. jenengan Setelah ngetik di Google, saya kira-kira yang dapat cocok itu penjelasan apa. Nah, setelah itu detailnya akan sama ada Bu Cinta, kalimat-kalimatnya. gitu ya. Nah, kalimatnya itu Ya jenengan wes, ambil, makasih jenengan oke, semangat Ge, misalkan jualin kutipannya dungo. kurang pas, jenengan Karena masukkan di gini, AI, nggak apa-apa. Tolong perbaiki karena kutipan apa ini. jenenge? Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, Sama pada tahun yang lain ini juga ada sama. Jadi kutipannya, yang lain juga ada sama kutipannya. tahunya hari ini setelah Kemudian technical di meeting. sini ada Jadi mereka pemaparan pasti dari juga akan SDM sama. bonus Nanti 1. kalau misalkan mereka itu Setelah itu di sini buatnya kita itu bisa membuat sesuai di rumusan awal masalahnya. latihan awal, Nah, ketika ini kan ini posisinya rumusan sama-sama masalah. dengan kamu, ya. Bagaimana mereka Nah, jadi artikel ini membaca sebetulnya soal itu tadi. yang Gitu ya, Ge? diselesaikan laporannya dulu. Ya Laporannya wis, dulu, setelah itu artikel. makasih ya, Tapi Ge. kita langsung Yo, ya, kita assalamualaikum. anggap ini kan sudah praktik yang sudah kita lakukan. Insya Allah nggak apa-apa lah. Kemudian setelah itu ada tujuannya, kemudian manfaatnya apa, kajian teorinya apa. Nah, ini sama. Kajian teori ini jangan jenengan ambil plek-ketiplek dari AI karena nanti pasti salah KB. Mendingan jenengan ambil dari jurnal. Kira-kira yang cocok itu apa aja. Banyak itu jurnal-jurnal, jenengan klik aja jurnal penelitian tentang literasi, jurnal penelitian tentang antologi buku, jurnal penelitian tentang adiwiyata, itu nanti akan banyak yang keluar. Nah, itu jenengan bisa ngambil dari abstraknya, jenengan bisa ngambil dari kesimpulannya, bahkan jenengan bisa ngambil dari daftar pustaka yang dipakai oleh penulis tersebut. Nah, kemudian di sini saya memasukkan POAC. POAC itu dalam kegiatan manajemen ada planning, organizing, expecting, controlling. Nah, ini saya masukkan sedikit tambahan seperti ini. Kemudian ada pembahasannya. Nah, pembahasan ini persis seperti yang sudah kita lakukan. Jadi masuk di sini, ini masuk apa yang sudah kita lakukan. Jadi karena ini sudah kita lakukan, ini sudah kita alami, sudah kita lihat, sudah kita amati. Jadi kita nggak bingung, Bapak Ibu. Kita nggak bingung. Jadi semacam panjenengan kemarin menulis refleksi pembelajaran atau refleksi ketika di modul-modul guru penggerak. Jadi persis seperti itu. Jadi nggak ada yang sulit, insya Allah nggak ada yang sulit. Kemudian setelah itu ada hasilnya, setelah itu refleksi hasil dampak. Nah, di sini kalau panjenengan lihat di sini refleksinya kan banyak ya, banyak sekali. Tapi itu refleksi ini saya masukkan di bagian isi sini, di bagian isi ada dampak itu saya masukkan bagian isi. Nah, sedangkan refleksi ini saya cuma sedikit. Nah, ini nggak tahu benar apa salah, nanti akan diberikan masukan oleh Pak Zaki sama Pak Yus. Kemudian setelah itu kesimpulan. Nah,
setelah kesimpulan ada daftar rujukan. Kenapa kok saya memakai daftar rujukan? Karena karena yang apa namanya, yang di sini itu saya ambil dari jurnal dan buku-buku yang ada. Jadi saya tulis daftar rujukan. Kalau ada yang hanya sekedar baca, maka saya tulis daftar pustaka. Tapi kalau karya ilmiah itu rata-rata kita memakai daftar rujukan. Berarti yang kita tulis ini benar-benar kita ambil dan kita masukkan di bagian artikel kita. Nah, kemudian ada lampirannya. Nah, lampirannya berupa foto-foto kegiatan kita yang membuktikan bahwa naskah kita ini apik alias asli, kemudian ilmiah, kemudian konsisten yang tadi itu. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa panjenengan masukkan hasil kegiatan-kegiatan panjenengan. Baik, demikian Bapak Ibu, sedikit sharing dari saya. Saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ernest Siswanto, luar biasa. Pemaparannya sungguh detail ya di situ disampaikan. Nah, setelah pemaparan dari Pak Ernest, sebelum ke tanya jawab, marilah kita dengarkan dulu tambahan materi yang akan disampaikan oleh Pak Yus. Ya, ada es buah dari nanasnya Pak Jeffrey, Pak Ya. Jeffrey, nggih. ngapunten tanya jawab, jangan jawab dulu nggih, saya tak menepi dengan Pak Ernest. Nggih pun. Saya tadi sudah ada yang raise hand ya. Sambil menunggu Pak Yus untuk menepi, bisa Bu Aziza tadi ada hal yang perlu disampaikan? Iya Pak, terima kasih Pak Jeffrey. Sebetulnya tadi yang disampaikan kan apa itu sudah cukup detail sekali. Cuma saya mau menanyakan seandainya kumpulan best practice itu tadi kan terkait hal-hal yang sederhana, namun berdampak dan ada perubahan gitu kan ya intinya. Iya. Halo. Nggih, bisa dilanjutkan Bu Aziza? Oh iya Kak. Nggih. Namun jika yang saya tanyakan tadi kan jika menggunakan AI kan Pak nggih. Nah, itu kan sudah terkait pengalaman ya. Memang saya belum pernah sih menggunakan itu kalau terkait pengalaman pribadi yang belum tentu kadang orang lain itu lakukan. Nah, ini maksud saya ini memang belum pernah mencoba sehingga saya bertanya ke Pak Ernest nanti munculnya referensi itu akan detail atau gimana Pak, gitu aja sih. Jadi akan sedetail seperti pengalaman kita ataukah ya sudah versi umum gitu. Jadi kita perlu lagi menjabarkan atau perlu lagi untuk menambah dan mengedit atau sudah maksud saya sudah nggak banyak pekerjaan lagi, sudah praktis gitu loh, efektif gitu loh. Di tengah kesibukan maksud saya. Jadi itu Pak Jeffrey pertanyaan saya. Nggih, Pak Ernest, bisa langsung dijawab? Siap, terima kasih Ibunya Hiro. Sebetulnya yang tanya Hiro ya, kepotokan ini. Jadi yang sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, ketika kita menulis karya ilmiah, karena best practice ini juga bagian dari karya ilmiah, maka kita harus memiliki pedoman apik tadi. Yang pertama itu adalah asli. Asli itu definisinya adalah laporan atau artikel tersebut dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan plagiat, bukan jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Dalam hal ini, prosedur yang tidak jujur adalah dibuatkan plek-ketiplek 100% oleh AI. Jadi memang banyak, bahkan mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ketika mahasiswa
membuat skripsi dengan AI, akhirnya dosennya langsung mencoret dan sebagainya, karena memang tidak sempurna. Menurut saya AI itu tidak sempurna. Karena AI itu cuma redaksi bahasa, meskipun memang langkah-langkahnya, karena AI itu kan nanti diberikan masukan oleh kita, semakin kita banyak yang memakai, seperti Google itu, semakin kita banyak mengupload jurnal, buku, dan sebagainya, akhirnya mungkin tahun 2015, 2014 dulu, kita masih belum bisa mencari jurnal-jurnal PDF dan sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali di Google. Tapi tetap ketika kita mau membuat karya ilmiah, mau membuat buku atau membuat artikel, tulisan, itu harus dari kita materinya. Karena kalau kita serahkan kepada AI, rujukannya juga salah, daftar pustakanya juga salah, tulisannya juga kadang nggak nyambung. Nah, itu jadi itu Mbak Aziza. Jadi intinya Apik tadi itu yaitu asli dan pengalaman, berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, itu yang kita tulis. Nah, sedangkan AI itu untuk membantu. Kadang kan kita mau menulis ini bahasanya bagaimana, redaksinya bagaimana, nanti AI akan menulis thread. Nah, setelah itu kita ambil, tapi harus kita swasunting, kita endapkan. Setelah itu swasunting. Nah, ini Pak Jeffrey ahlinya. Jadi nanti harus kita endapkan dulu, kita rasakan dulu, kemudian kita perbaiki tulisannya. Karena kalau nggak seperti itu, ya nanti orang itu akan kelihatan, seorang intelektual itu akan kelihatan dari tulisannya. Oh, ini tulisan plagiat, ini tulisan AI, ini tulisan sendiri, itu akan rosol. Nanti Pak Eri sama Pak Jeffrey itu akan bisa merasakan itu. Itu tulisan asli, apa plagiat, atau hasil buatan AI. Begitu mungkin Pak Jeffrey, nanti bisa ditambahkan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih. Begitu jawaban dari Pak Ernest, Bu Aziza. Jadi tetap ya, kalau bisa digarisbawahi di situ, bisa kita meminta di AI, namun Iya, Pak. kita sendiri yang harus menyunting sesuai dengan kaidah. Mungkin ada yang disampaikan, ada tambahan dari Bu Aziza? Cukup Pak, nggih, Cukup, ya. karena berkaitan dengan pengalaman pribadi itu tadi ya. Jadi ya. Iya Pak, terima kasih. Cukup lengkap sekali. Iya. Ini ada satu lagi. Apa Pak Yus sudah siap atau diberi kesempatan satu lagi untuk bertanya? Mana? Itu di bawah. Monggo Pak Jeffrey. Ya. Insya Allah saya sudah siap. Tanya jika boleh. Iya Bun, ini Bu Ika Catur sudah raise hand dulu. Saya beri kesempatan dulu ya untuk Bu Ika ya. Baru setelah ini Pak Yus. Nggih, monggo Bu Ika Catur Andriani. Nggih, terima kasih Pak Jeffrey kesempatannya. Mohon izin Pak Erna sama Pak Yus izin bertanya. Ini pertanyaan klise sebenarnya ya. Hampir sama mungkin masalahnya seperti Bu Jijah tadi, karena saya juga yang nggak pernah menulis, tidak punya pernah mencoba AI-nya juga nggak pernah. Jadi kan benar-benar awam sekali. Nah ini tadi setelah mendengar pemaparan dari Pak Ernest itu kan sebenarnya sudah lengkap tuh, runtut harus seperti apa. Nah ketika saya mau mencoba, pastinya kan standarnya itu masih standar saya sendiri, karena orang awam. Nah kira-kira ketika saya ingin mencari, oh ini loh kira-kira, pasti kan tadi Pak Ernest juga menyampaikan betapa tulisan itu menunjukkan orang keluasannya, jadi ada rasanya dari si penulis itu sendiri. Kira-kira kalau seandainya saya kepingin bahan rujukan untuk sebagai standar tulisan yang ibaratnya kedalamannya, itu kira-kira saya harus cari contohnya itu di mana Pak kira-kira, supaya nanti ketika saya membuat tulisan itu tidak istilahnya gak bener jariku dewe, apik jariku dewe. Seperti itu Pak, sebelum nanti mungkin juga dibaca teman-teman, saya juga tidak malu-malu amat gitu. Terima kasih Pak Ernest. Nggih. Sampun Bu Ika? Sampun. Nggih. Monggo Pak Ernest untuk menanggapi dari Bu Ika. Terima kasih Pak Jeffrey. Bu Ika ini orangnya
terlalu padi Pak Jeffrey, karena Bu Ika ini aslinya pintar nulis Pak Jeffrey. Jadi Bu Ika itu tulisannya habis ini diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan antologi. Jadi mungkin lebih tepatnya mungkin ketidakpedian untuk dibaca teman mungkin Bu Ika nih. Ketika kita menulis, kemudian tulisan kita itu gak pede tulisanku kok gak dibaca apa namanya, nanti dibaca oleh temanku terus diejek dan sebagainya. Nggak usah dipedulikan itu Bu Ika. Nah, caranya adalah bagaimana? Salah satunya adalah berbagi di komunitas ini. Salah satunya komunitas guru penggerak ini bisa kita jadikan sarana berbagi. Nah, sarana berbaginya seperti apa? Bu Ika itu kan punya banyak pengalaman ketika mengajar di kelas, yang pengalaman itu sangat bagus. Nah, misalkan ketika menemukan anaknya muridnya menangis, pensilnya patah, kemudian Bu Ika memberikan tindakan di situ, kemudian Bu Ika kadang membuat status, kemudian ditulis, nggak usah banyak-banyak, 1 halaman saja. Nah, kemudian tulisan itu coba jenengan share di di grup. Nah, nanti kan akan ada yang membaca, atau kalau saya ada di sana minimal saya nanti akan merespon. Nah, dengan adanya kawan kita yang memberikan support system, memberikan masukan, maka itu nanti akan secara nggak langsung lama-kelamaan akan menumbuhkan kepedean kita. Tapi nggak ada cara lain kecuali memang harus dibagikan Bu Ika. Karena kalau nggak dibagikan, dari mana teman kita mau membaca? Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada salah satu model itu yaitu copy the master. Copy the master itu bisa, kalau saya dulu belajarnya itu tulisannya Dahlan Iskan sama tulisannya Ipo Santoso. Itu kan sederhana banget gitu ya. Jadi enggak yang pakai bahasa jelimet-jelimet, enggak yang pakai bahasa berbunga-bunga, tapi langsung to the point. Nah, ketika kita banyak membaca itu, kemudian kita nyoba nulis dengan pola yang sama, itu nanti kita akan merasakan, kita akan punya zauk kalau katanya Pak Yus. Kita akan merasakan, oh berarti nulis itu kayak gini, berarti polanya harus seperti ini. Ada polanya tiba-tiba langsung menimbulkan emosional, ada yang mulai awal dulu dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah jangan berhenti untuk mencoba dan membagikan tulisan panjenengan. Minimal kalau panjenengan di tempat lain tidak ada yang mengapresiasi Bu Ika, tulisan jenengan share di grup ini, komunitas guru penggerak ini. Nanti insya Allah di situ ada Pak Jeffrey, ada Pak Zaki, ada Pak Yus, ada saya, ada Pak Eri, ada kawan-kawan yang lain yang akan mengapresiasi tulisan Bu Ika. Terima kasih. Nggih. Itu bagaimana Bu Ika? Nggih, terima kasih Pak Ernest. Mungkin penguatnya semoga benar-benar bisa seperti harapan teman-teman. Nggih. Latihan nulis status dulu mungkin, Pak. Semangat Bu Ika. Oke, terima kasih. Motivasi itu yang penting berarti. Oke, terima kasih. Sebelum tanya jawab nanti dilanjutkan, marilah kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Yus. Monggo kepada Pak Yus dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jeffrey ini belum ngasih plus ke Pak Ernest dulu ini. Ditutup aja dulu. Oke. Yang saya hormati Pak Yaki selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Batu, Koh Ernest. Nih, kalau biasanya kan Koh ya, saya panggilnya Coach Ernest. Ini saya masih ingat betul tahun 2023 di bulan Oktober nggih, yang secara tidak sengaja dipanggil oleh Pak Wali bertiga ya, waktu itu di upacara Sumpah Pemuda. Nah, waktu itu lomba EC ya, yang nomor 1 itu Pak Jaki, nomor 2 Pak Ernest,
saya ikut beliau berdua. Beliau berdua ini sebenarnya penulis-penulis yang handal. Sayangnya apa? Teman-teman belum tahu saja. Oke. Jadi ini coach-coach saya berdua ini yang mungkin Pak Jaki pura-pura diam saja nyuruh saya. Saya enggak enak wis, saya ikut aja wis. Oke. Ditodong ya. Oke. Bapak Ibu yang teman-teman guru penggerak Bapak Ibu kayak ceramah ya. Oke. Bapak Ibu sudah malam sudah 8.26. Kalau saya ngasih materi yang serius pasti jenengan akan hilang dan tenggelam tanpa timbul lagi ya. Oleh karena itu saya waktunya juga tidak lama nih karena Pak Jaki digandengno dengan Pak Ernest yang notabene penulis handal nih. Dan ini berbeda arah loh Pak Jaki. Satunya ini betul-betul mematuhi kaidah-kaidah penulisan. Saya disuruh AI. Tadi sudah Pak Ernest saya waduh ini bahaya ini. Saya tidak berani ini. Tapi Bapak Ibu, saya teringat kisahnya Isaac Newton sama ini Hale si penemu komet Hale itu. Sebenarnya Isaac Newton itu pinternya luar biasa, ya. Tapi tidak ada yang kenal sama Isaac Newton waktu itu. Nah, tidak ada yang kenal sama Isaac Newton dengan kepintaran yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak diorbitkan, karena tidak ditulis dan tidak diterbitkan. Makanya kalau punya buku, teman-teman terbitkan di Pak Ernest, biar sama seperti Isaac Newton. Kenapa? Hale itu yang mempromosikan tulisannya Isaac Newton. Penemuannya Isaac Newton yang luar biasa itu kalau tanpa koreksinya Hale, itu dia tidak bisa terkenal seperti sekarang. Tidak bisa kita nikmati penemuannya Isaac Newton. Nah, oleh karena itu, nanti mungkin sambil di searching ya, pertemanan antara Hale sama Isaac Newton itu yang membuat terkenal Isaac Newton dan yang mengoreksi penemuannya Isaac Newton itu hampir semuanya sih Hale. Oleh karena itu kita butuh teman untuk mengoreksi. Betul sekali tadi yang terakhir tadi Pak Ernest, kita butuh teman untuk mengoreksi dan butuh teman untuk yang mengorbitkan. Pak Ernest dicatat itu untuk berikutnya. Saya berarti share screen. Sampun terlihat nggak Bapak Ibu? Ampun. Oke. Loh, kok seperti ini? Oke, sip. Oke. Ngapunten baru membuat tadi waktu menepi di rest area Malang, karena terburu-buru dan bisanya seperti ini. Menulis praktik baik bersama AI ya. Nanti karena bisanya ini, saya ingat Pak Ernest tadi mengucapkan kata endapan itu kalau enggak 6 atau 8 kali ya. Bilang endapan. Betul sekali Bapak Ibu. Saya itu merasakan bahwa menulis itu selalu mengendap. Kalau Coach Jaki, Coach Edner ini kan orang seni, satunya orang Sajaro, orang PAI ya. Lah itu kan pasti seneng ngomong dan saya yakin kalau seneng ngomong biasanya seneng nulis. Lah saya orang matematika, ide itu mungkin di otak enggak sulit sekali untuk dituliskan. Nah, endapan itu, ide-ide itu sangat kita tahan tanpa kita buat tulisan karena kita tidak punya teman untuk mengedit ataupun membenarkan ataupun kita malu untuk menuliskan hal itu. Padahal kita sudah melakukannya, padahal kita punya ide yang luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini biar untuk menyemangati dengan semuanya, jalan-jalan ke Kota Batu,
tidak lupa membeli alat tulis. Guru penggerak Kota Batu pasti pandai dalam menulis. Insya Allah semuanya nanti 111 guru penggerak Kota Batu akan mencetak sejarah baru ya, membuat tulisan yang nanti bisa dinikmati oleh seluruh guru-guru di Indonesia. Lah, ini sambil promosi Ko Ernest ya. Teman-teman, saya ini 2 tulisan saya yang saat ini sedang mungkin akan saya selesaikan. Oh, yang satu sudah selesai, yang satu insya Allah di bulan Juli inilah. Nah, tulisan yang pertama itu mengendap hampir 6 tahun. Ya, sekarang insya Allah mau mendapatkan ISBN A sampai Z semua tentang dia. Lah, ini tulisan Kaca Seorang Suami. Ini bisa muncul lagi gara-gara saya menggunakan AI. Nah, kalau yang bawah itu petualangan 5 sekawan di sekolah boarding itu tulisan baru mengendap 1 bulan, tapi sudah insya Allah sudah hampir selesai. Kenapa kok kita kok hampir selesai yang satu lama itu lah? Lah ini karena saya menggunakan AI. Nah, nanti bagaimana caranya mensiasati bahwa kita itu bisa menggunakan AI dan itu tetap ide kreatif kita. Oke. Karena syaratnya pakai star, saya pakai star ini. Ini adalah kunci utama kita menyusun best practice karena saat ini yang paling utama dan pertama untuk menyusun best practice adalah star ya. Yang paling mudah untuk dikerjakan para pemula seperti saya. Nah, kalau di aslinya kan itu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Refleksinya kan kalau di aslinya di Inggrisnya result sebenarnya hasil. Nah, di sini dipelesetkan refleksi hasil. Teman-teman tadi sudah jelas betul disampaikan oleh Pak Ernest bagaimana kerangka kita untuk menulis star. Dan itu cukup luar biasa. Jangan dihilangkan dan jangan sampai nanti jenengan mendikotomi ini ya ketika masuk ke AI. Terus bagaimana kita mengeksplorasi AI untuk menulis praktek baik ini? Teman-teman, saya yakin tadi Pak Ernest juga menyampaikan bahwa kita itu sudah punya ide-ide kreatif itu ada di sekolah kita, di hadapan kita, di depan kita. Dari mana? Dari teman-teman kita, dari murid kita, terlebih dari apa yang kita kerjakan sendiri. Nah, syarat menulis kreatif bersama IE, tidak hanya bersama IE, syarat menulis kita itu apa sih? Apa kira-kira Pak Jeffrey? Syarat utama menulis? Yo, ada ide dulu. Ada ide. Nggih. Atau teman-teman, syarat utama menulis itu apa kira-kira? Niat Pak Yus. Niat. Oh, ini bukap segini. Ada lagi, satu lagi. Nulis. Syarat pertama adalah teman-teman wani. Nah, kalau jenengan tidak berani untuk menulis, tidak akan terjadi tulisan itu. Oke. Syarat utamanya adalah jenengan berani untuk menuliskan ide-ide kreatif jenengan. Saya yakin jenengan itu idenya luar biasa, apalagi sudah menjadi guru penggerak, pasti idenya luar biasa, sudah melewati 3.1, 3.2, 3.3, yang di situ pengembangan kreatif, dan itu pasti jenengan punyai bibit-bibit sebagai seorang penulis. Nah, terus bagaimana IA itu kita dampingan dengan ide-ide kita. Nah, IA itu sekarang ini menjadi jelmaan ya, kekuatan yang luar biasa yang saya yakin kemarin aja Pak Tolut itu ngasih saya itu di grup itu himnenya Al-Hikmah. Loh, Pak Tolut sekarang jadi apa? Jadi pengarang lagu. Malah kemarin ngasih lagu di grup ini, grup mana? Grup guru penggerak itu ngasih songnya untuk guru penggerak Kota Batu lah.
Ini saya yakin kita tidak bisa menghilangkan ini dan kita tidak mungkin meninggalkan ini karena pasti anak cucu kita nanti akan bersama ini kemungkinan. Nah, kalau kita tidak membekali diri kita dengan ini, kita akan melewatkan anak-anak cucu kita menjadi generasi-generasi yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu untuk bersaing dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, dalam menulis juga akan kita lakukan dengan ini. Nah, malam ini insya Allah pertemuan ini coba kita bahas bagaimana untuk menulis dengan IA. Oke. Bagaimana caranya? Ada 5 cara. Ya, ini nanti langsung praktek saja teman-teman. Yang pertama adalah tulis draft awal dengan bantuan IA. Saya yakin, contoh misalkan saya, untuk membuat tulisan itu saya yakin saya sangat kesulitan, sangat kesulitan. Draft awal bagaimana nulis seruntut Pak Ernest, tadi saya sangat kesulitan. Nah, tapi dengan bantuan Pak Ernest jelaskan satu persatu, kok beda sama guru bahasa Indonesia saya dulu, kok Pak Ernest kok lebih detail. Saya, waduh ini ada yang salah berarti dengan guru bahasa Indonesia. Nah ini kita kalau tidak punya apa-apa, kita punya ide saja di awal. Contoh misalkan bagaimana membuat sampah itu menjadi berkah, nah, atau sampah jadi rupiah. Kita tuliskan. Nah, di situ draftnya. Nah, nanti kita praktek. Saya terangkan dulu ya. Terus setelah ketemu draft, nah, rancang kerangka penulisan praktik baik. Nah, draftnya kemudian ada rancangannya. Kemudian masukkan ke IA. Nah, terus kemudian yang keempat adalah setelah masukkan di IA itu syaratnya tadi Pak Zaki kemarin dari Korea nulis itu kan 1.500 sampai 2.000 dan itu tidak mungkin diberikan sama IA langsung. Maksimal itu sekitar 800-an atau 700-an. Ya. IA tidak mungkin sampai memberikan jenengan 1.500 kata atau 2.000 kata, tidak mungkin. Kecuali mungkin ada perencanaan generasi keempat, kelima atau keenam, mungkin seperti itu. Atau jenengan berbayar ya, yang gratis-gratis. Yang perlu ditambahkan apa? Tambahkan isi yang berbobot. Nah, isi yang berbobot ini apa? Isi yang sesuai dengan originalitas jenengan. Yang sesuai yang jenengan lakukan, jangan IA ini digunakan untuk membohongi kita semuanya. Jadi membohongi diri jenengan, membohongi orang lain. Tapi adalah di situ memunculkan originalitas. Kemudian cek edit dan cek kembali. Nah, dari 5 ini, nah, nanti kita coba bagaimana sih membuat tulisan dengan IA ini. Oke, kita sekarang coba saya stop screen. Saya coba ke ini. Logo mirror. Oke. Ini baru saja saya masukkan. Sebentar. Buatkan saya kerangka penulisan praktik baik dengan metode STAR yang berjudul Kelas Riset Prestasi Meroket. Ini saya sudah punya programnya di sekolah. Nah, programnya. Laporannya juga ada yang tadi disampaikan Pak Ernest tadi disuruh buat rapotan. Itu sangat bagus teman-teman. Tapi ketika kita disuruh untuk menyingkat hal sedikit ini sebenarnya cukup mudah ini. Ambil di abstraknya, tinggal diberikan itu cukup mudah yang disampaikan Pak Ernest tadi. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah buat kerangka. Nah, ketika jenengan buat kerangka, buatkan saya kerangka penulisan politik, akan muncul berikut adalah kerangkanya. Sudah muncul semuanya, pendahuluan, latar belakang, tujuan, metode dasarnya apa, situasinya, konteks ke umum, terus kemudian penjelasan mengenai ini, pentingnya riset, beragam latar belakang. Jadi kan tinggal masukkan lagi nih, sudah muncul semuanya tantangan ini. Nah, ini tidak mungkin sama seperti Pak Ernest jawab tadi. Itu tidak mungkin
kalau tanpa sentuhan original kita dengan menggunakan ini, itu tidak akan jadi tulisan. Nah, maka dari sini kita preteli teman-teman, apa yang harus kita kerjakan. Nah, kesimpulannya. Contoh kemudian berikutnya adalah situasi ini. Revolusi Industri 4.0 dampak terhadap ilmu pengetahuan, pentingnya riset dalam teknologi seperti AI, 5G, mobil otonom, dan data. Ini saya kemarin buat ini. Nah, situasinya ini saya ganti. Dari sini saya tangkap itu. Saya tangkap tulisannya. Saya akan muncul teman-teman sesuai metode STAR. Kembangkan cerita di bawah ini menjadi tulisan yang terdiri dari 2000 kata proceeding. Untuk proceeding ya, dengan metode STAR, situasi, teks, aksi, dan result dari cerita di bawah ini atau dari tulisan. Nah, ini akan muncul semuanya. Situasinya apa, sudah dibuatkan. Nah, tantangannya apa, penerapannya bagaimana untuk pembimbingan workshop. Langkah-langkah ini kita sudah punya. Artinya jenengan sudah menerapkan, pasti bisa mengecek, recheck, dan mengevaluasi dari hasil ini. Hasilnya apa? Nah, oke. Teknologi ini teman-teman, AI ini akan mengikuti secara sistematis apa yang kita tuliskan terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Ketika kita merasa bahwa situasi ini tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, maka bisa kita edit. Kita copy, tadi yang saya, ini masih jalan terus. Kita copy ini ke Word. Nah, anggap aja sudah di copy ke Word gitu teman-teman. Terus kita edit. Nah, sesuai dengan apa yang diharapkan atau terjadi di sekolah kita. Dan ini tidak butuh waktu yang lama. Dalam Erasmus ini, kemajuan teknologi ini, peserta didik, ternyata atau peserta didik di SDN Bumiaji misalkan, Bumiaji 0 atau 19 belum memiliki, kelihatan teman-teman, belum memiliki keterampilan dalam menganalisis informasi. Ini nanti tinggal jenengan perintahkan di atas. Kembangkan tulisan di bawah ini menjadi 4 paragraf. Nah, ini perintahnya kurang. Nanti akan mengembangkan sendiri. Gak pas ini ya tadi peserta. Nah, sudah muncul tantangan sendiri menghadapi perkembangan teknologi. Jadi, kalau kita itu memberikan perintah yang jelas kepada AI, maka kita bisa, AI ini bisa menjadi tulisan kita. Nah, untuk
ini kan saya yakin ini pasti masih apa dalam bentuk tulisan. Jadi kan boleh lanjutkan misalkan, oh kepengen dalam bentuk yang lain, nah parafrase. Nah ini akan muncul bentuk-bentuk yang lain. Tinggal jenengan edit-edit sedikit, sudah itu menjadi tulisannya jenengan yang sesuai dengan harapannya jenengan. Sudah menjadi tulisan yang berbeda dengan tulisan yang di atas. Dan jumlahnya juga, kata-katanya insya Allah akan menyesuaikan dengan apa jenengan. Kalau kurang ya jenengan tambahi dengan originalitas yang ada di sekolahnya jenengan, apa yang ada masalah yang jenengan temui. Nah, sudah jadi berbeda dan insya Allah maksimal tulisannya sudah bagus. Nah, teman-teman, selain dengan AI ini AI itu punya pengembangan yang luar biasa nih. Nah, jadi teknologinya itu ada Suriton misalnya. Di sini untuk item di sini eksplorasi GPT ini itu sudah cukup banyak sekali, mulai menulis ya, terus produktivitas ini menulis banyak sekali, performi, AI, generator, produktivitas, riset analisis, pendidikan, gaya hidup, pemrograman, bahkan untuk membuat dari tulisan menjadi video juga bisa, songmaker juga bisa. Maka teman-teman kalau kesulitannya matematika tinggal masukkan ke sini. Saya yakin jenengan semuanya sebagai guru penggerak tidak hanya menulis tapi jenengan akan berkembang optimal ketika menggunakan AI dan ini menjadi hal yang wajib buat kita. Itu saya tutup, nanti kalau ada pertanyaan atau mau kita bareng-bareng mencoba juga boleh. Oke. Saya kembali ke presentasi saya. Nah, dari beberapa hal yang saya contohkan tadi, ternyata belum. Oke. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir adalah teman-teman 5 langkah tadi sebenarnya dalam satu rangkaian itu bisa kita ambil kesimpulan dari 5 langkah ini. Apa itu? Bahwa kita harus memberikan perintah yang jelas kepada AI ketika kita mau menuliskan sesuatu. Keinginan kita itu kita terjemahkan dalam tulisan itu dan AI akan mengembangkan tulisan itu. Maka originalitas dari tulisan itu akan menjadi tulisan kita bersama AI. Dan insya Allah akan menjadi hal yang optimal ketika originalitas kita jaga, artinya tidak mengambil dari yang lain, itu benar dari ide kita, dan akan betul-betul menjadi tulisan yang luar biasa. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Jeffrey. Oke. Terima kasih Pak Yus atas pemaparannya. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Yus. Selanjutnya adalah kita masuk ke tanya jawab. Monggo yang ingin menyampaikan, entah itu pertanyaan, entah itu tanggapan atau yang lain yang perlu kita diskusikan, monggo. Sambil saya membaca di chat ini ya. Ada yang bertanya di chat ini untuk Pak Ernast. Apa sudah dijawab? Pak Ernast, bagaimana kalau topik utama yang akan diangkat tidak berkaitan langsung dengan gagasan atau praktik individu? Saya sendiri, tetapi berkaitan dengan kegiatan kolaboratif tim dalam komunitas sekolah yang berdampak baik. Terima kasih. Monggo, Pak Ernast bisa menanggapi. Siap, Pak. Pak Fredericus. Siap, boleh banget Pak.
tadi yang sesuai dengan yang dari Kemendikbud tadi itu, yang rujukan dari Kemendikbud tadi kan bukan hanya individu, tapi juga kelompok dan juga tim kolaboratif. Bisa itu Pak. Misalkan Adiwiyata itu kan tim kolaboratif, tapi bisa dijadikan sebagai praktik baik. Ya entah nanti sebagai koordinator atau bagaimana, tentu kan izin ke kawan-kawannya. Kalau misalkan kita cuma sebagai anggota biasa kemudian kita jadikan naskah itu, nah kan bagian. Tapi kalau misalkan itu sebagai tim, kemudian kita bagian dari tim penulisnya, kita tulis di situ adalah bagian dari tim dan sebagainya, saya rasa itu bagus juga Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Ernest. Jadi kesimpulannya bisa nggih Pak Frederikus, bisa untuk dikembangkan. Yang jelas itu adalah program pengembangan sekolah, bisa dituliskan di situ. Oke, terima kasih atas pengutannya. Monggo untuk yang lain ada yang ditanyakan kepada Pak Ernest atau ke Pak Yus? Ya, Bu Alia, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Coach yang baik malam hari ini. Semakin lebih matang rasanya. Saya juga memulai menulis dalam keadaan terpaksa karena tuntutan pendidikan ya Pak Zaki ya. Ternyata begini ya rasanya menulis, karena lebih enak menurut saya adalah praktik yang ditulis itu pasti otomatis akan memilih satu kalimat awal sehingga mengajak pembaca itu untuk sudah tahu ini arahnya mau kemana. Sedangkan saya sendiri mengalami menuliskan kata awal, kalimat awal di latar belakang itu kan sebenarnya need effort, maksudnya butuh perjuangan ya. Nah, saya minta tipsnya dari Pak Yus dan Pak Ernest, bagaimana sih menulis kalimat awal latar belakang supaya idenya itu langsung muncul gitu loh Pak, untuk memberanikan diri. Itu aja sih, karena ya membuat kalimat itu kan tidak seperti membuat alasan kalau ditanya sama atasan atau ditanya sama teman. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Alia. Pertanyaan ini ditujukan untuk beliau berdua, Pak Ernest dan Pak Yus, terkait bagaimana tipsnya agar ide di kalimat pertama di latar belakang itu benar-benar bisa langsung terfokus pada ide gitu. Monggo, siapa dulu, Pak Yus atau Pak Ernest ini? Mas dulu yang Ya Pak Yus. Pak Ernest. Yang SD yang dulu. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Yus Bu Alia. Jadi Bu Alia bisa menggunakan, kalau di istilahnya di situ kan prompt ya, kata kuncinya. Misalkan buatkan saya pendahuluan tentang pengembangan sekolah Adiwiyata di SMP 1 misalkan gitu. Nah, nanti si ChatGPT atau Gemini, kalau saya suka Gemini soalnya. Si Gemini itu kan akan keluar tik. Nah, di situ kan pasti ada kalimat-kalimat atau ide-ide gitu. Oh, di situ misalkan membahas tentang kebersihan, membahas tentang pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah itu jenengan ambil Bu. Jenengan ambil, kemudian kalau saya memadukan Bu. Jadi saya biasanya bisa memadukan dengan, bisa cari di Google. Kalau kepingin lebih lebih rigid ya, jenengan klik itu kemudian cari di Google, nanti di Google akan keluar seret PDF-nya. Nah, itu kan bisa diambil dari kesimpulannya, bagian dari kesimpulan atau dari abstraknya, kemudian itu bisa kita jadikan kutipan di awal. Yang pertama. Yang kedua, ini buka Microsoft Edge, yang Microsoft itu loh. Kan, tapi harus daftar dulu, ada yang mungkin nggak daftar, bisa. Nah, itu jenengan yang dari Gemini tadi atau ChatGPT tadi, jenengan masukkan di situ, kemudian jenengan ketikkan gini promptnya, carikan saya kutipan tentang ini tadi dengan rujukannya, jurnal yang berbahasa Indonesia. Nah, itu nanti akan keluar ya, jurnal atau artikel berbahasa Indonesia.
Nah itu. Ya, biasanya yang keluar kan jurnal bahasa Inggris, tapi kita persempit menjadi jurnal atau artikel yang berbahasa Indonesia. Jadi intinya itu di prompt. Nah, kalau sudah muncul kayak gitu nanti jenengan nulis, itu jenengan akan otomatis muncul di Nah, dan pesan saya ketika jenengan menulis itu ketika ada distrak atau apapun, misalkan saya ada ide ini, saya ada mau nulis ide lagi, nggak usah dihiraukan dulu. Jenengan fokus dulu ke tulisan yang jenengan tulis saat ini. Misalkan tentang Adwiyata tadi, jenengan selesaikan itu. Jenengan selesai sampai mentok, nggak usah diedit, nggak usah diperbaiki, biarkan. Nah, kalau sudah, nanti buat jalan-jalan atau diendapkan dulu, nanti dilihat paginya, jenengan tulisan, ini ada tulisannya kalimatnya kurang pas, ini harus saya ada tambahi dan sebagainya, itu baru nanti bisa keluar. Jadi ini ketika kita nulis kita nggak usah bolak-balik edit, karena kalau bolak-balik revisi nggak selesai tulisan kita. Dan gitu Bu. Nggak Pak Ustadz. Kesimpulannya jangan jadi penulis sekaligus jadi editor gitu ya, jadi Pak ya. Yeah. Baik, selanjutnya dari Pak Yus, monggo. Oke, terima kasih. Saya rasa teman-teman untuk menulis itu yang tadi saya bilang, nggak perlu takut, artinya berani. Ketika ada ide apapun untuk menulis latar belakang ataupun nulis yang lain, ditulis saja. Ditulis saja. Nanti kalau itu mentok, sama seperti Pak Ernest, biarkan besok kita buka lagi, kita akan tahu kekurangannya di mana. Karena tulisan kita tidak akan mungkin sempurna. Besok pun lagi ketika sudah merasa sempurna, kita endapkan lagi, besok kita buka, kita pasti akan menemukan kekurangan tulisan kita lagi. Nah, jadi tulisan kita itu tidak mungkin sempurna. Meskipun kita endapkan 100 kali, pasti akan merasa, kok kurang ya, gitu. Nah, oleh karena itu, ketika ada ide, tulis saja dulu. Tulis saja, dan mentok, besok kita buka lagi, kita lihat garis besarnya, di stabilo, ini garis besar yang ingin saya tuliskan. Nah, nanti pasti ada tambahan ide setiap hal. Kesulitannya biasa ini, saya seperti orang matematika ini, kesulitannya apa? Berikutnya adalah bagaimana menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf kepada paragraf berikutnya. Nah, itu pasti kesulitan itu. Nah, nanti setelah ketulisan lengkap itu diendapkan lagi, besok akan ketemu, ternyata ini toh yang akan menjadi kalimat atau kata pelengkap untuk menghubungkan paragraf 1 ke paragraf 2 atau kalimat 1 dengan kalimat yang lain. Jadi teman-teman intinya tidak perlu takut, idenya ditulis, endapkan berapa kali pun tulisan kita tidak akan sempurna dan akan kita punya ide-ide lain untuk melengkapi tulisan itu. Itu Pak Sirevi, ngapunten. Nggih. Itu dari Pak Yus tadi. Monggo, Bu Alia ada yang ditambahkan? Atau ya, memang benar Pak. Saya juga ngalaminya seperti itu. Kemarin pun juga sharing-sharing. Jadi kayak buat akhirnya jadinya ketemu kayak mind map gitu Pak ya. Nanti kalau membahas misalnya Adwiyata itu dasar undang-undangnya apa, kemudian nanti tujuan yang mau diraih apa. Jadi kalau menghubungkan sebenarnya yang kata Pak Yus sih, menghubungkan paragraf pertama, kedua, ketiga itu kan kayak menemukan kayak bola ruwet gitu loh. Kalimatnya apa dulu dan sebagainya. Seperti itu kan ya butuh learning by doing lah ya, karena skill kan seperti itu, jadi butuh berlatih terus. Apakah kalau pekutipan tadi itu ada semacam Pak aturan tertentu supaya kita tidak plek-ketiplek ataukah boleh diparafris atau seperti apa? Itu saja pertanyaan terakhir. Terima kasih. Oke, monggo. Terkait kutipan, bagaimana? Apakah ada kaidahnya gitu ya Bu Alia ya? Pak Jeffrey bisa bantu jawab juga Pak Jeffrey. Ya, kalau kutipan itu memang ada yang kutipan langsung, ada yang tidak langsung Bu. Jadi bisa
Kalau kutipan langsung ya berarti diambil dari situ, kemudian plug gitu, nggak apa-apa. Tapi ada aturannya. Kalau kutipan langsung bagaimana? Kalau kutipan tidak langsung itu bisa diparafrasekan, kemudian kita rangkai kalimatnya, itu ada aturannya sendiri. Jadi bedanya dari kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Memang masing-masing ada aturannya masing-masing. Itu kalau misalnya jenengan apa saja aturannya, monggo di browsing itu ada, di Google itu ada. Aturan kutipan langsung akan muncul, aturan kutipan tidak langsung akan muncul. Jadi yang jelas kesimpulannya boleh dua-duanya, boleh langsung dan boleh tidak langsung. Yang semuanya ada kaidahnya masing-masing. Bagaimana detailnya, monggo jenengan cari referensi, ada kok. Jadi termasuk menggunakan AI yang paraphrase boleh ya Pak Ernest dan Pak Yus ya? Tuh, Pak Yus, Pak Ernest. Sangat boleh Bu. Jadi misalkan tadi, tapi maksudnya rujukannya itu dari AI-nya. Kalau di AI-nya kan nggak ada rujukannya. Rujukan. Ya, maksudnya kalau mengutip itu kan kita kan ngutip dari jurnal. Nggak mungkin pula atau kita langsung mentah-mentah kita copy paste. Nah, sekarang kan daripada mikir kan sudah ada paraphrase, apakah juga bisa disahkan lah pekerjaan itu gitu, maksudnya Pak Ernest dan Pak Yus. Bisa banget Bu, itu malah memudahkan kita kan. Tapi kan kalau kita ini kan naskah kita ini nggak pakai plagiarisme dan sebagainya. Pokoknya kan esensi praktik baiknya teman-teman tertulis itu kan sudah sangat bagus, itu bisa diterima oleh kita. Cuma tadi yang saya sampaikan itu nanti mungkin barangkali di pengembangan setelah kita berlatih menulis tentang praktik baik ini, kemudian teman-teman ada mengikuti jejaknya Pak Zaki biar ke Jakarta gratis, naik pesawat Garuda. Itu kan biasanya Kemendikbud itu kalau misalkan bulan-bulan kayak gini nih, bulan Mei, bulan gini sampai bulan November, itu kan biasanya mengadakan kegiatan, dan salah satu kegiatannya itu adalah harus menulis, entah itu artikel, entah itu jurnal dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan AI itu, tapi sebagai untuk menata bahasanya saja. Misalkan dengan ngambil dari jurnal, kemudian kutipannya dengan sebutkan tolong parafrasekan kutipan ini. Nah, nanti akan keluar itu tulisannya. Nah, kemudian rujukannya kan ada rujukannya jurnal ini. Buatkan rujukannya sesuai dengan nanti akan keluar. Jadi itu maksudnya AI itu kita gunakan untuk hal-hal seperti itu. Sedangkan materi-materinya itu dari kita semua. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih. Dari terima kasih Pak Ernest, Pak Yus, Pak Jeffrey. Sampun luar biasa terselesaikan Bu Alia. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Talut ya. Monggo Pak Talut. Loh, kepencet tadi. Monggo. Jadi kalau saya ini aja mungkin mencoba mengkoneksikan, ada dua hal sih yang ingin saya bahas di sini. Pertama, mengkoneksikan tadi pendekatan yang digunakan itu kayaknya tadi ada STAR gitu ya. Saya sebenarnya best practice itu kalau menurut pandangan saya itu ada di aksinya itu kan ya. ST situasi, terus tantangan atau aksinya itu apa. Nah itu sebenarnya best practice itu ada di aksi itu. Nah ini jadi salah satu mungkin bahan diskusi juga buat kita. Apakah ketika kita melakukan aksi itu butuh sebuah referensi seperti itu, sehingga kita tidak dalam tanda kutip asal wah ini kayaknya bagus nih buat sekolah saya, oh ini kayaknya bagus nih buat siswa saya gitu kan. Jadi kita butuh referensi atau tidak seperti itu dalam mendukung aksi itu. Oh menurut teori ini, menurut jurnal ini, menurut artikel ini itu seperti ini loh. Entah itu yang sudah ada sebelumnya atau mungkin beririsan seperti itu.
Nah, itu juga terkoneksi dengan istilah scientific tadi, ilmiah tadi itu. Kalau dalam bahasa yang digunakan oleh Pak Ernest tadi. Nah, itu mungkin jadi bahan diskusi juga. Jadi sebelum aksi itu, kalau saya pribadi itu pakai referensi. Saya sebelum bikin, Pak Yus itu sebelum bikin self-directed learning ya di sekolahnya gitu kan ya, itu baca buku terlebih dahulu. Kenapa kok pakai self-directed learning? Biar ketika wali murid itu tanya gitu, oh kita punya dasar untuk melakukan itu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan penggunaan AI itu, saya balik ke diskusi ketika AI itu muncul waktu itu kan, awal-awal guru penggerak itu ya, waktu saya kenalkan ke teman-teman kelas saya itu terkait dengan OpenAI itu, ChatGPT waktu itu. Nah, itu sebenarnya ada diskusi besar, AI ini bisa nggak sih digunakan di dunia pendidikan gitu ya. Ada yang menolak gitu ya. Sama seperti kalkulator dulu, kalkulator awal muncul itu juga ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, salah satu yang menerima itu IB ya, yang kurikulum IB itu loh, International Baccalaureate itu loh, yang dari Swiss kalau nggak salah. Nah, itu nggak apa-apa siswa itu menggunakan AI, tapi harus diajari etika. Etika itu seperti ini, ketika ide tulisan itu berasal dari AI, maka itu harus diberi keterangan bahwa itu AI generated gitu ya. Jadi itu terkait dengan etika ketika kita menggunakan AI dalam penulisan. Sehingga itu tadi keaslian tulisan itu bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu. Jadi keaslian tulisan itu kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu yang kalau kita merujuk yang IB itu tadi gitu. Jadi ketika kita paraphrase menggunakan AI, nggak apa-apa, yang penting kamu tuliskan. Nah, kalau di kampus-kampus itu kebaca. Kalau di kampus-kampus, kalau yang dari AI itu ada AI checker gitu ya, itu udah bisa kebaca. Nah, tapi kalau di IB itu boleh, nggak masalah, tapi menuliskan kutipan atau referensi di situ. Mungkin itu ya dari saya, entah ini jadi diskusi atau tambahan atau apa, saya nggak tahu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Talut untuk tambahan ya, kalau saya rasa penguatan. Ada yang lain yang ingin menanggapi atau ada pertanyaan lagi yang perlu kita diskusikan lagi? Di chat juga nggak ada ya. Sampun, ini menunjukkan pukul 21.09. Ada? Pak Zaki mungkin ingin menyampaikan sesuatu terkait diskusi kita tadi? Siap. Saya rasa mungkin waktunya sudah selesai teman-teman ya. Tapi intinya gini teman-teman. Saya rasa apa yang disampaikan tadi sama diskusinya itu saya rasa sangat bagus sekali ya. Kalau saya sih pengennya seperti ini. Jadi kalau saya pribadi ya, tapi nanti kita kembalikan lagi ke teman-teman. Jadi kita sudah banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi saya yakin dari 111 guru 111 guru penggerak itu kan mungkin ada yang sudah terbiasa nulis, sudah terbiasa membuat buku, tetapi mungkin kalau misalnya kayak Pak Yus, Pak Ernest, Pak Talut itu sudah terbiasa, Pak Jeffrey, Bu Elisa dan teman-teman itu sudah banyak sekali seringkali menulis ya, sudah seringkali membuat buku atau artikel dan sebagainya. Tapi kayak misalkan kayak saya, kayak teman-teman itu mungkin ada beberapa yang masih kesulitan untuk membuat tulisan, menulis sebuah artikel atau mungkin menulis sebuah penelitian dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita ambil jalan tengahnya aja gimana. Jadi misalkan kita sesuaikan
tulisan kita itu sesuai dengan yang kemarin sudah kita sepakati itu ya, apa namanya, juknisnya. Juknis itu sudah kita sepakati. Sebenarnya juknis itu kami ambilkan dari kegiatan simposium, kalau nggak salah simposium di BPGP Jawa Tengah ya. Juknisnya kita adopsi, kemudian di dalamnya ada startnya juga. Nah, harapannya nanti kalau teman-teman misalkan bisa menulis dengan referensi, kemudian mulai dari nol, itu insya Allah malah lebih bagus ya. Cuma kalau misalkan teman-teman yang agak susah menulis, misalkan belum pernah menulis atau mungkin masih punya pengalaman pertama untuk menulis sebuah artikel, gimana kalau misalkan kita pakainya itu misalkan yang disampaikan Pak Yus tadi. Saya rasa itu jalan tengahnya seperti itu ya. Harapannya nanti ya, ketika kita menggunakan AI, kemudian itu kan nanti ketika kita sudah belajar menulis, kita tahu bagaimana membuat kerangkanya, kita tahu membuat tulisannya, itu nanti kan bisa lebih mudah. Harapannya nanti pengalaman kedua, ketiga itu bisa lebih mudah, sehingga nanti 111 paling enggak 111 orang itu semuanya menghasilkan sebuah tulisan praktik baik ya. Toh saya yakin kalau praktik baiknya itu insya Allah semua teman-teman sudah melakukan ya, karena itu sudah kita lakukan di Guru Penggerak. Hanya saja dari praktik baik itu kita masukkan ke sebuah, atau kita buat tulisannya agar bisa dinikmati oleh orang lain dengan membacanya. Itu mungkin yang bisa dibantu oleh AI. Mungkin itu Pak Jeff, Pak Yus, Pak Ernest dan teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, itu ya dari Pak Zaki. Jadi intinya itu kita harus punya ide ya. Ide itu harus dari kita, mau buat yang seperti apa, kerangkanya bagaimana. Untuk mengembangkannya kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yus ya. Bu Jin. Tapi tidak lepas dari kaidah-kaidah bahasa ya dalam menulis. Itu ya mungkin ada yang disampaikan lagi sebelum kita tutup hasil technical meeting emang ya apa sih kegiatan hari ini. Ilustrasi. Terakhir Pak Jeffrey mungkin. Monggo. Teman-teman tadi terakhir Pak Tolet Medeni nggih, jenengan ndak perlu takut nggih. Yang Pak Ernest tadi di awal, kenapa kok Pak Ernest menyampaikan materi itu? Pak Ernest memberikan acuan-acuan teman-teman, acuan-acuan. Nah, jenengan kalau ndak bisa seperti itu, jenengan bisa minta AI untuk mendata seperti itu. Nanti ketika kembalikan. Jadi gini teman-teman, ketika kita memparafrase untuk menggunakan bantuan AI, nanti secara perlahan ya jenengan akan memudah untuk melihat tulisan-tulisan parafrase, dan itu akan menjadi sintesis informasi. Nah, sintesis informasi itu jenengan bisa menganalisa, nanti menyatukan ide, kemudian menggabungkan ide itu menjadi suatu tulisan yang sempurna. Jadi mau dulu berani, terus tempelkan sama yang Pak Ernest tadi tulis itu. Oh ini, oh ternyata sesuai dengan Pak Ernest ya. Karena habis kerjakan gitu aja. Jadi teman-teman sekarang berani menulis dulu, membuat, dan yang pasti yang harus tidak boleh dihilangkan adalah ide kreatifnya jenengan ya, ide kreatifnya jenengan. Ide original itu sangat penting. Meskipun jenengan punya ide enggak punya ide original, itu yang sulit nyontoh ngambil. Tapi kalau punya ide original, saya yakin AI juga mengembangkan dengan ide original itu. Pindah ke tulisan, ganti sedikit-sedikit ya. Ganti sedikit sudah jadi tulisannya jenengan. Kan parafrase itu kan mengganti tulisan dengan tulisan yang lain tuh. Si AI itu memparafrase, pindah ke tulisannya jenengan, parafrasekan lagi dengan jenengan. Sedikit-sedikit aja. Satu kalimat, dua kalimat, satu patah kata, dua kata akan jadi tulisannya
jenengan. Jadi jangan khawatir teman-teman, berani menulis dulu. Kalau referensi ini akan menjadi hal yang ini bagi teman-teman, ono referensi lagi gitu, wis tulis aja dulu. Saya yakin kalau kita menggunakan kaidah penulisan itu yang disampaikan Pak Tolu tadi benar, aksinya itu ono referensinya, karena BWGP titip ke kita semua. Ini pengimbas-pengimbas di sini banyak ini yang sekolah penggerak itu kudu ono referensinya ketika aksi yang disampaikan Pak Tolu tadi sangat betul lah, tapi jenengan semuanya harus juga harus mempertimbangkan itu. Nah, berikutnya kita ini hari ini kenapa kok Pak Zaki tujuannya seperti ini, karena khawatir teman-teman nulisnya kangelan. Nah, nanti berikutnya ya kita buat sesuai dengan kaidah penulisan benar-benar. Jangan sampai kita setelah belajar ini kecanduan seperti ini, atau kecanduan itu gampang no, jangan. Tapi kaidah penulisan yang benar, kita bekerja dengan referensi itu betul sekali. Nah, berikutnya ini tapi khusus untuk tanggal 25 ini kita butuh ini dan insya Allah Pak Zaki kepengen ini tuntas dan baik, dan insya Allah menjadi sumbangsih pendidikan Kota Batu untuk Indonesia. Itu harapannya. Ngoten insya Allah Pak Jeffrey biar menjadi teman-teman semangatnya untuk menulisnya ini luar biasa. Terima kasih. Jadi apa yang menjadi tujuan kita nanti bisa tercapai gitu ya Pak Izya. Semoga. Sudah ya, saya rasa kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kalau enggak ada yang disampaikan lagi, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Nah, terus masalah boleh ternyata itu jadi kita jadikan pertemuan malam hari ini sebagai motivasi untuk menyelesaikan apa yang sudah diminta dari komunitas kita, dan kita menjadi salah satu penyumbang tulisan itu yang nantinya bisa bermanfaat untuk pendidikan di Kota Batu. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tutur kata, tindak tanduk yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini diberikan keberkahan dan memudahkan langkah kita untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa di tanggal 24 dan tanggal 25. Kemudian ditunggu hasil tulisan Bapak Ibu. Pengumpulan tanggal 19 nggih Pak Zaki. Iya. Itu A3. Nggih, Pak. Iki kok tak kena aku tulis lembarane. Jadi ditunggu hasil tulisan Bapak Ibu semua di tanggal 19, dan kita akan bertemu secara luring di tanggal 24 atau 25. Itu sudah bisa diakhiri ya Pak Zaki? Monggo saya serahkan ke Pak Zaki, mungkin ada informasi tambahan yang perlu disampaikan. Sampun Pak. Ampun nggih. Sudah, berarti kita akhiri. Untuk menutup kegiatan, marilah kita teriakkan guru penggerak Kota Batu tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Guru penggerak Kota Batu menggerakkan. Oke, terima kasih. Monggo sudah bisa undur diri, selamat beristirahat. Yo. Oke. Ya. Bu Cin, iku lah ya oleh nggawe laptop dhewe kan ya? Oleh laptop dhewe. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Yo, laptop dhewe oleh, nggawe pentap oleh, nggawe tab
tablet ya oleh, tapi lek nggih HP tidak disarankan. Oh, oke. Kayak HP mek gawe nyeken tok. Gitu. Oh, iya. Terus